Nats firman Tuhan yang akan mendasari renungan kita pada malam hari ini saya ambil dari Roma pasal 15 ayat 1, ayat 7 dan Roma pasal 14 ayat yang pertama. Saya akan baca Roma 15 ayat 1, firman Tuhan demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Pasal 14 ayat 1, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Ayat 7 pasal 15, firman Tuhan demikian. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, terlebih khusus menerapkan dalam hidup beriman kita. Salam Bapak Ibu, semua yang ada di rumah. Kita percaya firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama malam hari ini akan menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan di tahun 2022. Puji Tuhan, kegiatan ibadah kita di tahun 2022 sudah mulai dilaksanakan. Ibadah PKB sudah dilaksanakan, ibadah PKP sudah dilaksanakan, dan nanti akan menyusul ibadah-ibadah yang lain. Dan malam hari ini sebagai ibadah gabungan antara jemaat sektor 1, sektor 2, dan sektor 3. Tidak terlepas dari itu juga kita bersama-sama BPK, komisi, dan sektor akan melaksanakan semua kegiatan pelayanan kita. Tentu kita punya tujuan dari pelayanan baik persekutuan maupun ibadah kita. Nah, apa tujuan utama dari kegiatan kita dalam pelayanan tahun 2022? Saya yakin kita berharap bersama bahwa melalui pelayanan, ibadah, kegiatan di bidang masing-masing tentunya akan sesuai dengan doa Tuhan Yesus yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 21, yaitu agar semua satu adanya. Ada amin Bapak Ibu? Kita percaya bahwa tahun 2022 adalah tahun untuk kita boleh bersatu sesuai dengan doa Tuhan Yesus dalam menata persekutuan pelayanan kita. Saya baca lengkapnya Yohanes 17 ayat 21 mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Bagaimana dunia percaya? Yaitu melalui Bapak, Ibu, dan saya yang harus bersatu dengan Bapa, bersatu dengan Yesus, dan bersatu dengan seluruh anggota tubuh Kristus. Rasul Paulus juga mengungkapkan dan mengajarkan hal yang sama. Di dalam Efesus 4 ayat 13, Rasul Paulus katakan bahwa tujuan persekutuan pelayanan dan semua aktivitas pelayanan baik rasul maupun para pemberita Injil, bahkan para gembala, dikatakan bahwa tujuan utamanya yaitu sampai semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Rasul Paulus sangat tegas menyampaikan tujuan daripada persekutuan ibadah pelayanan kita adalah supaya tingkat kedewasaan boleh tercapai, kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dan kedewasaan penuh boleh kita capai. Nah, untuk mencapai kesatuan dan tujuan persekutuan ini,
kita butuh proses atau penerapan. Itu sebabnya Rasul Paulus menasehatkan dalam Roma pasal 15 tadi ayat 1. Di sana dijelaskan bahwa kita yang kuat menanggung yang lemah. Kelemahan orang yang tidak kuat. Dan itu berarti bahwa Rasul Paulus mengingatkan dan menasehati agar kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan saling menerima serta menanggung beban bersama. Konteks daripada Roma pada saat itu terjadi perselisihan, terjadi perdebatan tentang masalah makan dan minum. Dan di dalam pasal 14 tadi dikatakan orang yang kuat imannya dan orang yang lemah imannya jangan dipersoalkan pendapatnya. Tapi bagaimana dijalani bersama. Nah, fakta dalam kehidupan kita membuktikan bahwa apa yang Rasul Paulus tadi katakan, ada orang yang kuat dan ada orang yang lemah. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang kuat selamanya. Dan tidak ada juga di antara manusia yang selalu lemah terus-menerus. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang kuat harus menanggung orang yang lemah. Nah, Sokrates menjelaskan satu teori temperamen. Ada 4 cairan dalam tubuh manusia yang menjadi dasar sifat manusia, yaitu empedu hitam yang menggambarkan melankolis. Empedu kuning adalah sanguin. Kemudian darah adalah kolerik dan lendir adalah plekmatis. Ya. Kemudian pandangan Sokrates ini dikembangkan oleh tim Lahai. Dia mengatakan bahwa masing-masing karakter ini, masing-masing temperamen ini punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Dan justru dalam kelebihan dan kekurangannya itu bagaimana kita melihat supaya bisa saling menerima satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya juga Rasul Paulus katakan ada orang yang terpelajar, ada juga orang yang tidak terpelajar. Dan Rasul Paulus katakan aku berhutang kepada orang yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar. Ada juga orang kaya, ada orang miskin, itu satu fakta yang kita temui. Bahwa ada orang kaya, ada orang miskin. Dan ada juga orang tua, ada orang muda. Bagaimana orang tua dalam relasinya dengan orang muda. Itu satu fakta dalam kehidupan bahwa harus saling menerima. Ada pimpinan dan ada bawahan. Dan semuanya jelas menunjukkan perbedaan satu dengan yang lain. Ya. Jadi pasti dalam kehidupan kita ada perbedaan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana sikap kita terhadap perbedaan. Saya sering menyampaikan ini bahwa perbedaan bisa dihadapi orang dengan mendiamkan. Ada juga perbedaan yang diabaikan. Tapi ada juga perbedaan yang disikapi dengan masa bodoh. Dan ada yang mempertajam. Ya. Yang mendiamkan, yang mengabaikan masa bodoh dan mempertajam itu sama-sama semua pasti menimbulkan konflik. Tapi bagaimana perbedaan kita sikapi menurut Tuhan Yesus bahwa perbedaan justru memperkaya. Karena tidak ada satu orang pun yang kuat seterusnya tadi dan tidak ada satu pun orang yang terus-menerus akan ada dalam kelemahan. Sehingga masing-masing saling mengisi, masing-masing saling menguatkan. Sehingga perbedaan itu justru harusnya memperkaya kita. Bukan membuat kita tercerai-berai. Nah, ada satu contoh. Contoh ini saya pernah sampaikan, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu masih ingat. Tentang orang yang ingin membangun sebuah gedung. Nah, biasanya dalam membangun satu gedung itu pasti akan ada alat-alat bangunan. Ya, ada di sana palu,
ada di sana paku, ada di sana meter, ada di sana amplas, dan berbagai macam alat yang lain. Lalu alat-alat ini waktu mau menjadi alat untuk membangun, mereka sedang rapat. Lalu ketika waktu rapat, yang pimpin rapat adalah Pak Palu. Ya. Waktu Pak Palu sedang mulai pimpin rapat, langsung diprotes oleh Paku. Instruksi Pak Palu katanya, saya minta Bapak tidak boleh pimpin rapat ini. Karena Bapak itu kerjanya palu-palu saja, bikin bising katanya. Akhirnya Pak Palu katakan oke, saya terima dan saya minta Pak Paku untuk pimpin rapat. Lalu si Pak Palu pimpin rapat, Pak Paku pimpin rapat, tiba-tiba Pak Meter protes. Pak Meter katakan instruksi, saya juga minta Pak Paku jangan pimpin rapat ini. Karena kerjanya hanya nusuk-nusuk saja. Sehingga terjadi lobang di sana sini. Dan tidak hanya ada lobang tapi menyakitkan. Kalau itu diumpamakan manusia. Lalu Pak Paku katakan oke, saya akan minta Pak Meter yang pimpin rapat. Lalu kemudian Pak Meter pimpin rapat. Lalu diinstruksi oleh Pak Amplas. Dia katakan saya tidak setuju kalau Pak Meter pimpin rapat. Kenapa? Kerjanya ngukur orang saja. Yang tinggi diukur, yang pendek diukur, yang gemuk diukur, yang kurus juga diukur. Jadi kerjanya hanya ngukur orang saja. Jadi Pak Meter katakan oke, saya juga setuju. Kalau begitu silakan Pak Amplas yang pimpin rapat. Apa yang Pak Meter katakan? Ketika Pak Amplas pimpin rapat dia katakan instruksi. Saya minta juga Pak Amplas jangan pimpin rapat ini. Kerjanya gaduh sekali. Gosok sana, gosok sini, akhirnya terjadi kepanasan satu dengan yang lain. Lagi rame-ramenya rapat begitu, saling mempersalahkan, saling menuduh dan akhirnya terjadi konflik. Tiba-tiba pintu terbuka. Lalu masuklah seorang tukang kayu dari Nazaret. Dengan tenangnya tukang kayu masuk ke ruangan itu, lalu dia ambil meter, dia ambil amplas, dia ambil paku, dia ambil juga palu. Dia gunakan semua alat itu untuk membangun dan akhirnya jadilah bangunan yang indah. Dan ketika bangunan yang indah itu jadi, tidak ada satupun di antara alat itu yang katakan, akulah yang berjasa. Akulah yang bisa digunakan untuk membangun bangunan ini. Karena apa? Semuanya digunakan di satu tangan, yaitu tangan tukang kayu dari Nazaret. Nah ini gambaran yang diberikan di dalam bacaan tadi. Di dalam ayat 7 dijelaskan sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus telah menerima kita untuk memuliakan Allah. Artinya Yesus menginginkan untuk saling menghargai, saling menerima kelebihan, saling menerima kekurangan masing-masing. Saya yakin bahwa Tuhan ingin kesatuan. Tuhan ingin damai sejahtera. Tuhan ingin sukacita. Dan Tuhan ingin dalam persekutuan namanya disembah dan dipermuliakan. Itu sebabnya dikatakan terimalah satu akan yang lain. Karena memang Tuhan datang untuk mempersatukan semua umat yang percaya kepadanya. Untuk menyembah, memuji, serta memuliakan namanya. Mengapa kita harus saling menerima? Mengapa Tuhan Yesus menekankan terimalah seorang akan yang lain. Sama seperti Kristus menerima kita manusia yang berdosa. Manusia yang punya kekurangan. Manusia yang tidak berdaya tapi Tuhan mau terima kita. Dan dia selamatkan kita. Itu sebabnya mengapa kita harus saling menerima. Yang pertama kita harus saling menerima karena kita saling membutuhkan.
Ya, saya mau kasih gambaran bahwa kita semua saling membutuhkan. Tidak mungkin ada pendeta kalau tidak ada jemaat. Tidak mungkin ada jemaat kalau tidak ada pendeta. Jadi saling membutuhkan. Jemaat dari sektor 1, sektor 2, sektor 3 membutuhkan seorang pelayan. Sebaliknya, seorang pelayan akan bisa melayani jemaat kalau ada jemaat di masing-masing sektor. Itu yang pertama, mengapa kita harus saling menerima. Yang kedua, kita harus saling menerima karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Apapun keberadaan orang di sekitar kita, tidak mungkin kita tidak butuhkan. Contohnya di sini, tadi ada MC WL, dia nggak akan bisa nyanyi dengan enak kalau tidak ada musik. Dan tidak akan mungkin ada musik yang enak kalau tidak ada yang memandu. Dan banyak contoh-contoh yang lain bahwa kita saling membutuhkan. Seorang ibu rumah tangga dia membutuhkan seorang asisten rumah tangga. Dan siapapun kita tidak akan mungkin hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Yang ketiga, mengapa harus saling menerima? Karena perintah Tuhan untuk saling menerima, saling mengasihi. Roma 12 ayat 10 mengatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bahkan Rasul Paulus katakan bahwa kita yang harus lebih dahulu memberi hormat. Dan saya pernah minta mahasiswa praktekkan itu. Ya, waktu itu saya mengajar evangelisasi. Lalu saya minta mahasiswa jalan ke Blok M. Coba praktekkan. Apakah kalau kamu memberi hormat kepada orang lain, dia akan tonjok kamu atau dia akan senyum atau dia akan membalas memberi salam. Lalu mahasiswa pergi ke Blok M. Di Blok M kan banyak banyak tempat ya yang bisa dimasuki. Dan akhirnya mereka pulang. Saya tanya, kira-kira ada enggak yang nonjok kamu ketika kamu memberi hormat, memberi salam? Dia katakan enggak. Malah ada yang senyum, ada yang mengajak justru duduk sama-sama, dan ada juga yang akhirnya berkomunikasi. Jadi enggak ada salahnya firman Tuhan katakan kalau kita memberi hormat, menghargai orang lain, pasti kita juga akan dihargai, pasti akan diterima. Lalu bagaimana cara menerima seorang akan yang lain? Dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dijelaskan bagaimana cara menerima seorang akan yang lain. Yang pertama dikatakan yang kuat harus menerima yang lemah. Lalu kita bandingkan dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu bersama. Jadi sungguh bahagia rasanya kalau kita bisa menguatkan orang yang tidak berdaya. Orang yang sakit kita kunjungi, memberikan motivasi, memberikan dorongan supaya dia kuat imannya. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Saat ini sulit kita datang berkunjung ke rumah sakit. Tapi banyak kali saya lakukan pelayanan lewat telepon. Ya, baru-baru ini kita kenal mantan bendahara sinode ya. Dia dioperasi karena ada kanker yang di dalam tubuhnya. Lalu sebelum dia dioperasi besoknya saya ajak berdoa malam. Mari kita berdoa Bu, sebelum ibu dioperasi. Puji Tuhan, operasi berjalan dengan baik. Dan saat sekarang ini berada dalam masa pemulihan. Kemudian cara menerima seorang akan yang lain. Dalam ayat 1 sampai ayat 6 dikatakan tidak mencari kesenangan sendiri. Kalau orang sudah mulai mencari kesenangannya sendiri, kemudian mengutamakan dirinya sendiri, itu pasti sulit untuk dihargai. Ya. Dan sebaliknya, saya mau katakan seorang hamba Tuhan, seorang pendidik, seorang penceramah, itu tujuan utamanya bahwa orang yang dididik, orang yang mendengar ceramahnya harus dibuat mengerti dan akhirnya jadi pandai.
Bahkan bisa jadi orang yang mendengar ceramah kita, orang yang mendengar ajaran kita, mungkin dia akan lebih tinggi nanti statusnya daripada seorang pendidik yang mendidik dia. Ya, saya bangga saat ini kami menerima dosen baru di STIN. Dan siapa dosen baru yang kami terima adalah seorang alumni STIN yang sudah punya gelar doktor. Sementara kami dosen-dosennya masih MTH. Apakah ada persaingan di sana? Enggak. Apakah ada merasa iri terhadap alumni? Enggak. Justru kebanggaan sehingga kami boleh menerima dia sebagai dosen yang memiliki gelar seorang doktor. Luar biasa. Maka kita kenal ada lagu ya bahwa pahlawan tanpa tanda jasa. Itu kebanggaan, itu kepuasan. Ketika kita melayani, ketika kita mengajar, ketika kita memberikan ceramah buat orang lain dan akhirnya dia bisa mengerti, dia bisa menerima dengan baik dan akhirnya dia menjalankan dengan baik dan mungkin melebihi daripada gurunya atau dosennya. Yang terakhir, yang ketiga, masih ada dua. Yang ketiga, mengutamakan kerukunan. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan di sana mengutamakan kerukunan. Tidak mungkin terjadi kesatuan saling menerima satu dengan yang lain kalau tidak punya motivasi niat untuk hidup rukun. Itu sebabnya dalam Mazmur 133 kita kenal semua ayat ini. Mazmur 133 mengatakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama-sama dengan rukun. Dan digambarkan dalam gambaran seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Tapi kalimat yang terakhir dikatakan, sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan apa? Berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi jangan harapkan berkat akan kita nikmati dan rasakan kalau tetap tidak membangun kerukunan. Karena kerukunan itu adalah sesuatu yang indah dan baik. Kemudian yang terakhir, satu hati, satu suara memuliakan Tuhan. Di ayat 5 dan ayat 6 saya bacakan demikian firman Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi kerukunan itu adalah kehendak Yesus. Sehingga dengan satu hati, satu suara kamu memuliakan Allah Bapa Tuhan kita. Yesus Kristus. Tentu pesan firman Tuhan ini menjadi harapan kita bersama di dalam membangun, mengelola persekutuan dan pelayanan kita, bahkan hidup dalam rumah tangga kita masing-masing. Bahwa kita rindu ada satu hati, ada satu suara untuk memuliakan Tuhan. Saya mengambil satu contoh, gitar, ya ini pemain musik yang pasti mengerti banget ya. Gitar itu akan mengalunkan satu simfoni atau irama yang indah kalau masing-masing senar di setel sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ada bass, ada ritmenya, ada macam-macam fungsi. Ya. Tapi seandainya dari 6 senar itu ada satu yang fals. Kira-kira akan melahirkan satu simfoni yang enak enggak? Itu mengganggu. Walaupun ada 6 senar, satu saja senarnya itu tidak berfungsi dengan baik akan mempengaruhi senar yang 5. Ya. Jadi ternyata untuk menghasilkan satu simfoni, kerukunan, keindahan, satu suara, satu hati untuk memuliakan Tuhan itu harus masing-masing fungsi dari senar itu berfungsi dengan baik. Dan itu berarti Bapak Ibu, marilah kita di tahun 2022 ini membangun persekutuan, membangun persaudaraan,
sesuai dengan keinginan Kristus agar kita semua satu adanya walaupun dalam keberbedaan. Saya ingin tekankan, kita bisa berbeda dalam keberbedaan, tapi justru dalam keberbedaan itu Yesus menginginkan kita punya satu hati, punya satu suara untuk memuji serta memuliakan Tuhan. Karena sangat aneh dan itu tidak akan mungkin terjadi kalau misalnya suara saya sumbang, kemudian suaranya Pak Pugu itu miring, ya, sumbang dengan miring, itu pasti akan mempengaruhi persekutuan itu. Pasti akan mempengaruhi persaudaraan kita. Pasti akan mempengaruhi persekutuan kita, pelayanan kita. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kesatuan hati, persekutuan, kebersamaan dalam keperbagaian itu akan kita ciptakan kalau kita bergandengan tangan. Semboyan ya, negara kita bersatu kita kuat, teguh ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Benar Bapak Ibu? Benar? Kalau benar angkat tangan. Amin. Ya benar. Jadi kita harus ikut perintah Tuhan Yesus. Terimalah seorang akan yang lain. Terima Ibu Linda dengan penuh kekurangan dan kelebihannya. Terima Pak Pugu dengan, maaf kalau saya mau sedikit menggunakan ya, jangan tersinggung ya. Terima Pak Pugu kalau Pak Pugu itu sudah botak. Jangan diledek, jangan diketawain. Kalau orang Manado bilang kaca cembung ya. Ya, mari kita saling mengisi dalam kekurangan kita masing-masing. Mari kita menerima kelebihan orang lain. Banyak orang sulit menerima kelebihan orang lain. Tapi banyak orang lebih senang mempercakapkan kekurangan orang lain. Tapi Tuhan Yesus katakan, terimalah seorang akan yang lain, kamu yang kuat menanggung yang lemah. Dan jangan mempercakapkan kelemahan iman orang lain. Tapi dukung, dorong, dan bangun imannya supaya kita maju bersama-sama. Kita tumbuh bersama-sama. Kita dewasa bersama-sama. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin. Puji Tuhan. Amin. Mari kita mau meresponi firman Tuhan malam hari ini sebagai landasan kita untuk maju bersama. Dewasa bersama. Bertumbuh bersama dalam iman. Dalam pelayanan tahun 2022. Dengan mengangkat pujian sebagai respon terhadap firman Tuhan. Yesus kami puja. Dan kita mau angkat pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Lalu kita mau menengadah kepada Tuhan dengan satu harapan. Bahwa firman yang disampaikan hari ini akan kita capai di dalam iman pengharapan. Oh Yesus menginginkan kesatuan sehingga bisa menerima satu dengan yang lain. Katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah. Ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji tahta-Mu, sembah dan puji tahta-Mu, sembah dan puji tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Musik dan singer menyanyikan pujian ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu semua kita untuk membuka hati di hadapan Tuhan.
Kalau firman Tuhan malam hari ini berbicara kepada kita, jangan keraskan hati.